Astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususan syekhi-syekhina wa li ustazina wa usuluhum wa furu'uhum kulluhum ajma'in syilai al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nankasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sanjungan dan pujian kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga kalimah ini juga teringankan di lisan kita sebagai wujud sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur akan rahmat dan karunia Allah. Dan semoga lisan kita dimudahkan menyebut, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya lisan yang paling beruntung, di samping pandai dalam bercakap, ahli dalam berbicara, ringan dalam melafazkan kalimah Allah. Dan sebaliknya tentu lafaz kalam yang paling bermasalah, lisan yang paling bermasalah, dimudahkan dalam berbicara, pandai dalam bercakap, berat melafazkan kalimat Allah. Malahan untuk menentukan, dan salah satu menentukan apakah akhir hayat manusia ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, ditentukan dari kalam yang terakhir yang keluar dari lisan ini. Semoga kita yang duduk sampai subuh hari ini, yang melakukan ruku' dan sujud kepada Allah, di akhir hayatnya dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah dan diakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, memang kali kajian kita pada subuh hari ini, sebagaimana mungkin judul yang sudah disebutkan atau tema yang akan kita bahas, walaupun tema ini tema besar, tapi kita coba membahasnya secara sederhana. Semoga kajian subuh hari ini ada yang kita bawa dan bisa yang kita pahami. Memang kali dalam sebuah pendapat ulama, dan ini saya pangkali dengan ayat yang ayat ini lazim kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Yang jadi kaji dalam ayat ini adalah, walaupun dalam ayat itu Allah menyatakan dirinya dekat dengan manusia, yang jadi masalah adalah tidak semua manusia merasa dekat dirinya dengan Allah. Saya ulang, dalam ayat itu Allah tunjukkan bahwa dirinya, kuasanya dekat dengan manusia. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua diri, tidak semua insan, tidak semua kita merasa dekat dengan Allah. Lalu apa jalan, alur yang harus kita tempuh agar diri manusia dekat dengan Allah?
Saya antarkan dulu pendapat ulama, setidaknya untuk bisa langkah awal mendekatkan diri kepada Allah sehingga menjadi hamba Allah yang takarub hampir kepada Allah, setidaknya ada 7 tahapan. Mana yang 7? 1, ilmu. Kalimat ini sudah menjadi tata bahasa di negeri Melayu ini. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak kasih, tak kasih maka tak cinta. Pangkal orang bisa dekat dengan sesuatu berpangkal dari ilmu. Maka puncak ilmu adalah bukan mengenal alam. Puncak ilmu bukan mengenal gejala alam. Puncak ilmu adalah kenal dengan yang punya alam. La ilaha illallah. Maka dalam Quran kita kenal kalimat yang paling luar biasa, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu tentang la ilaha illallah. Artinya dalam sebuah kajian kitab Said Hawa dalam kajian Ma'rifatullah menyatakan, ketika manusia punya potensi berpikir dan dia berpikir tentang segala yang ada, maka dianggap malanglah akal manusia ketika dia sibuk memikirkan segala yang ada. Dia kaji tentang alam, dia kaji gejala alam, tapi tidak sampai pikirannya kepada pencipta alam. Itu kemalangan yang luar biasa. Tapi ketika alur pikir manusia, dia kaji tentang segala yang ada, dia kaji tentang alam dan pikirnya sampai kepada Allah, itulah pikiran yang hakiki sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan, syarat pertama orang bisa dekat dengan Allah, dekat dengan sesuatu yang dengan ilmu. Saya antarkan dulu kajian umum. Cukupkah ilmu saja? Tidak. Maka ulama menggariskan syarat kedua orang bisa hampir dekat dengan Allah, yakin. Berapa banyak orang yang tahu tentang sesuatu tapi dia tidak yakin akan itu. Maka ada perkara akal, ada perkara jiwa, kalbu. Boleh jadi orang tahu tentang sesuatu, mengerti tentang sesuatu, tapi dia tidak melaksanakan sesuatu. Masalahnya apa? Karena tidak yakin. Kira-kira kalau boleh saya contoh-contohkan, karena kita yang hadir sini juga bertingkat. Ada yang SMA, ada yang S2 atau mungkin ada S1, maka saya coba bikin perumpamaan sekadar pendekatan saja. Mana yang makanan akal, mana yang makanan kalbu, mana yang makanan ilmu, mana yang makanan iman. Sebagaimana sering kita dengar ayatnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa martabat manusia itu ditentukan 2, dari iman yang ia miliki, dari ilmu yang ia punya. Mana yang makanan akal, mana yang makanan yakin. Contoh, walaupun ini contoh sebenarnya ngantuk saja. Bapak Ibu, kira-kira mana yang geli, atau kalau tidak saya katakan takut, mana yang agak takut orang menghadapi orang mati atau orang hidup? Kadang-kadang dua-dua bisa aneh. Dekat orang hidup dia bisa takut, dekat orang mati dia lebih takut. Yang meninggal orang sebelah, yang ketakutan orang sebelah. Ada apa Pak? Tak enak Pak Ustaz. Bapak takut ya? Bukan masalah takut Pak Ustaz. Apa masalahnya? Tak enak aja Pak Ustaz. Ayat dapat, kalimat hafal. Yang lebih lucu saya contohkan, karena saya juga dari kecil pernah di sini Masjid Raya ini. Tak banyak, walaupun masjid ini bagus, fasilitasnya luar biasa, tak banyak orang bisa bertenang sendiri di sini. Ketika dia mau itikaf malam-malam, duduk dalam rumah Allah, duduk menghadap Ka'batullah, duduk di atas sajadah, yang dibaca kalimat Allah, yang terasa, kadang-kadang yang terasa bukan Allah, justru aneh-aneh perasaannya. Agak lain perasaan di situ Pak Ustaz. Ini contoh, walaupun dia duduk di atas sajadah menghadap kalimat ke Ka'batullah, yang dibaca kalimat Allah, yang terasa belum tentu Allah. Ada yang merinding, ada yang takut. Apakah dia tidak kenal dengan kalimat Allah? Kenal. Dia tahu kalimat Allah, dia tahu ini berpahala, dia tahu ini baik, tapi dia tidak menjumpai rasa kalimah yang ia kaji. Maka syarat yang kedua, ada ilmu yang kedua, yakin. Yang ketiga, ini antara dulu, supaya setiap amalan, setiap ilmu menjadi yakin.
Kata ulama syarat yang ketiga, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya walaupun ilmunya tinggi, dia mengerti tentang perintah dan larangan, tapi ilmu tidak lahir dalam bentuk aplikasi amal, maka nanti mie habis sambal tak enak. Dia berilmu tapi kosong. Berapa banyak orang memiliki ilmu, dia mengerti tentang sesuatu, tapi dia tidak ada dalam kaji itu. Karena mengapa? Tidak ada amal. Maka ukuran orang bisa yakin akan amalan dilihat dari ketaatan yang ia lakukan. Berapa banyak kita mungkin menyimak mengkaji sesuatu, ada tidak kita dalam ilmu itu? Jangan-jangan tidak. Maka untuk sampai kepada tingkat yakin, diukur dari tingkat ketaatan yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan, untuk sampai kepada tingkat taat ini, dalam kajian-kajian tauhid setidaknya orang melalui dua hal. Apa itu? Riyadhah dan mujahadah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang baik bagi menurut ilmu, tanpa pernah dilatih, tanpa pernah dibiasakan, dia tidak akan pernah ada dalam diri. Sesuatu yang baik tanpa pernah dibiasakan, dia tidak akan pernah ada dalam jiwa. Dia tidak akan pernah terlaksana dalam diri. Maka supaya nilai taat ada dalam diri ini, maka kita tidak melalui dua hal ini, riyadhah dan mujahadah. Apa itu bahasa sederhananya? Pemaksaan dan pembiasaan, bukan terpaksa. Saya contoh. Menurut teori kesehatan, salah satu cara menjaga kesehatan itu rajin olahraga. Ingin sehat, olahraga. Menurut teori ilmu, bahwa salah satu cara sehat itu olahraga. Kira-kira benar Pak? Lalu nanti pagi-pagi kita ajak jemaah ini keliling, Bapak Ibu, supaya kita sehat, kita coba maraton keliling Masjid Raya, Mak Yani, Sudirman, balik Masjid Raya lagi. Saya mau bertanya, kira-kira hasilnya sehat apa sakit? Bisa dua. Bisa sehat, bisa sakit. Apa masalahnya? Apakah teori ilmunya salah? Tidak. Yang salah apa? Tidak ada riyadhahnya, tidak ada mujahadahnya. Pasti ada yang ngomong, tidak tahan Pak Ustaz, sakit Pak Ustaz. Apa masalahnya? Udah lama saya tidak jalan. Walaupun menurut teori ilmu itu baik, olahraga menyehatkan, tapi sesuatu yang baik tanpa pernah dibiasakan, dia menjadi nilai-nilai yang bermasalah. Olahraga yang menurut teori itu baik untuk kesehatan, justru ketika dicoba memunculkan masalah, justru sakit hasilnya. Semua mungkin sepakat berkata, karena tidak biasa Pak Ustaz. Nilai taat, ibadah, apapun bentuknya, baik ibadah rutinitas, solat ini, termasuk zikirullah, tanpa pernah dilatih, tanpa pernah dibiasakan, dia tidak akan pernah akan ada. Justru sebaliknya, kita menyumpai hal-hal yang aneh. Hadirin yang saya muliakan, saya boleh perbandingkan. Ketika kita hobi akan sesuatu, contoh ada yang hobi mancing, tahan dia berdiri 1 hari 1 malam di pinggir sungai. Walaupun yang didapatkan tidak sebanding, tapi karena dia ingin, terbiasa, ada hal yang dia inginkan, dia berani bertahan berlama-lama di situ. Untuk hobi orang berani berlama-lama. Untuk selera orang berani mengorbankan waktu, tempat dan suasana. Tapi berjumpa tidak itu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk hobi kita berani berhari-hari, pernah tak kita melupakan alam, merupakan urusan, duduk menghadap Allah, tenang dalam zikirullah? Jangan-jangan tak pernah. Makanya sesuatu yang tak pernah diriyadhahkan, teori tinggal teori, bagaikan itu teori tanpa praktek. Contoh yang agak kearahkan kepada pengajian. Innal ladzina amanu liyatma'inna qulubuhum bizikrillah.
Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya orang-orang beriman tenang hatinya mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, hati tenang. Pertanyaannya, pernah dapat apa tidak? Ketika kita mencoba duduk melafazkan kalimah-kalimah Allah, ini berjumpa apa tidak? Jangan-jangan tidak. Ketika menyebut nama orang, semangat kita muncul. Membahas urusan dunia, capek hilang. Tapi ketika menyebut nama Allah, capek datang, ngantuk datang. Salah satu aspeknya apa? Karena jarang meriadah, melatih jiwa, melatih diri untuk taat kepada Allah. Sesuatu yang baik tanpa pernah dilatih, dia akan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Lalu apakah orang taat itu sudah baik dalam kajian keilmuan? Baik, tapi belum sampai kepada tingkat yang baik. Baru sampai dia, kalau jiwa yang melaksanakan itu sampai kepada tingkat ridho. Mana yang taat, mana posisi ridho? Mari kita lihat. Saya ambil contoh lagi. Ketika seorang guru memerintah bikin PR kepada seorang murid, atau seorang dosen suruh bikin tugas, kasih mata kuliah, dikasih tugas. Nanti datang dosen kedua, kasih mata kuliah, kasih tugas. Pertanyaan, biasanya mahasiswanya taat apa tidak? Taat? Ridho apa tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Soal taat, tapi berapa banyak orang yang taat tapi tidak ridho? Patuh tapi mengeluh, taat tapi mengupat. Tugas ke tugas saja. Hasilnya ada. Dia lakukan tak? Dia lakukan. Tapi dia mengerjakan tanpa ridho. Begitu juga kalau kita alihkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita sudah patuh, disuruh ruku kita ruku, sujud kita sujud, disuruh puasa kita puasa. Coba tanya, apakah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah sudah dalam tingkat keridhaan atau masih dalam upatan saja? Bangun pagi kadang-kadang mengeluh, disuruh puasa mungkin mengupat. Tak jarang kadang-kadang di kalangan dunia awam kita mendengar, hei Pak Ustaz, kalau tak takut dosa saya sebetulnya tak taluk puasa, tapi gimana lah. Artinya dia taat tapi enggak ridho. Maka baru sampai kepada titik yang kelima. Apa kata ulama? Untuk sampai dekat kepada Allah, kita mukhlishina lahuddin, hamba-hamba yang ikhlas. Itu antaranya. Dan puncaknya nanti melatih mahabbah kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa untuk bisa takarub dan hampir jiwa kepada Allah, melatih yang namanya mahabbah. Apa itu cinta? Kalau jiwa sudah sampai kepada cinta, tentu yang jauh dekat, yang berat ringan. Balik kepada yang pertama. Hadirin yang dimuliakan, untuk bisa dekat dengan Allah pangkalnya ilmu. Maka puncak ilmu dan sekaligus pangkal dan puncak ilmu, orang dikenalkan dengan Allah. Maka ulama mencoba bikin rumusan dalam kajian tauhid. Apa pangkalnya? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama orang dikenalkan dengan la ilaha illallah. Lalu apa jalan seorang hamba untuk bisa kenal dengan Allah? Diurut ke bawah, dibikin kaidah. Kaidah ini berdasarkan apa? Setidaknya menurut alur surat yang pertama turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Di atasnya kenal dengan Allah. Apa alurnya? Awaluddin ma'rifatullah. Ada kaidah. Awal agama manusia dikenalkan dengan Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kita lihat alur surat. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang menciptakan, manusia dari alaq. Muncul kaji bahwa salah satu cara mengenal Allah
yakni melalui tanda-tanda, melalui ayat Allah. Dari semua tanda-tanda ayat Allah ini merupakan gambaran jalan untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari banyak ayat Allah itu diambil satu yang paling dekat. Alam, tanda-tanda Allah. Langit bumi, tanda-tanda Allah. Dari semua alam ini maka diambil yang paling dekat. Apa itu? Diri. Maaf, mudah-mudahan nyambung ini. Mengapa ulama pakai rumusan ini? Diambil karena diri juga bagian dari alam. Diri juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mengapa dia mulai dari diri? Maaf, kalau bapak ibu tidak kenal gunung, tidak terlalu bermasalah. Kalau tidak tahu tentang ilmu laut, mungkin tak terlalu berat. Tidak tahu tentang ilmu hutan, tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau tidak tahu diri, jadi bermasalah. Ayat yang pertama juga bicara tentang, setelah bicara Allah, bicara diri. Maka dalam merumuskan ayat ini dimunculkan kaidah yang kedua. Karena di antara semua tanda-tanda Allah, alam yang diciptakan Allah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka alam yang paling dekat manusia itu sendiri. Maka manusia, diri kita ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Muncul kaidah yang kedua. Kaidah ini kalau bagi yang baru-baru mengaji, ini bukan hadis tapi kaidah rumusan yang dibikin ulama mengantarkan ilmu kita dekat dengan Allah. Apa itu? Diri manusia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya ketika manusia tahu akan keadaan diri, paham akan perjalanan diri, dia akan paham kebesaran Allah. Maka dalam memahami muncullah sebuah kaidah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, dia akan mengerti siapa Tuhannya. Imam Sazili mengurai kalimat ini. Siapa yang mengerti akan besarnya Allah, dia akan tahu kecilnya diri. Siapa yang tahu mengerti kecilnya diri, dia akan bisa membesarkan Allah. Mengapa manusia sombong? Tidak nampak kebesaran Allah, yang nampak kebesaran diri. Mengapa takabur? Yang nampak hebatnya diri, tidak nampak hebatnya Allah. Mengapa angkuh? Yang terasa kuasanya diri, tidak nampak kuasanya Allah. Maka ketika mewujudkan, mengurai kalimat ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu akan hinanya diri, dia akan pandai memuliakan Allah. Siapa yang tahu akan kecilnya diri, dia akan tahu membesarkan Allah. Siapa yang tahu lemahnya diri, dia akan tahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya simpangkan kaji sedikit, karena sesungguhnya kalbu manusia yang dihinggapi penyakit ujub, riya, sum'ah, itu diantaranya adalah bentuk tak tahu diri. Maaf, ketika kita sebelum sujud kepada Allah, kita ingkar, tak tahu diri, kafir dia. Ketika sudah sujud kepada Allah tapi tidak terbesarkan Allah, ujub. Sujud sudah, solat sudah selesai, ngaji sudah selesai, zikir sudah selesai. Kalau tak berjumpa kebesaran Allah, nanti muaranya ke ujub. Makin sujud makin sombong, makin berilmu makin takabur. Hati-hati ini, makin tua makin tak tahu diri, makin berilmu makin sombong, makin jadi-jadi dia. Seharusnya kata orang, makin berilmu makin taat, makin taat makin tawadhu, makin berisi makin menunduk, makin tua makin berhikmah. Karena ketika orang duduk tauhidnya kepada Allah. Kalau dalam kajian-kajian pesantren lama dirubah kalimat ini menjadi bahasa-bahasa sastra. Apa itu tauhid? Hilanglah pandang pada alam, lenyaplah pandang pada diri, satulah pandang pada tauhid la ilaha illallah. Tidak ada hebatnya diri, yang hebat cuma Allah. Tidak ada tingginya diri, yang tinggi cuma Allah. Tidak ada kuasa diri, yang kuasa cuma Allah. Tidak ada besarnya diri, yang besar cuma Allahu Akbar.
Kalau tidak, hati-hati. Ada ndak orang kaya yang sombong? Ada? Ada ndak orang miskin yang sombong? Ada. Bayangkan, Allah miskin sombong. Ada ndak orang berilmu yang takabur? Banyak. Ada ndak orang bodoh yang takabur? Ada. Sama. Ada ndak orang berpangkat yang sombong? Ada. Ada ndak orang bawah yang sombong? Ada. Artinya karakter sifat yang kiri, apakah ujub, apakah riya, apakah sum'ah, semua orang bisa kena. Tergantung keadaan jiwa, kemana dia mau asah. Maka salah satu mengasahnya adalah mengenal keadaan diri. Kalau orang paham dengan keadaan diri, dia paham akan kebesaran Allah. Supaya paham keadaan diri, dari mana kita mulai? Kayak tadi, khalaqal insana min alaq. Salah satunya apa? Ketika kita mengurai perjalanan diri, maka akan berjumpa nanti kebesaran Allah. Mana contohnya? Dalam ayat yang pertama turun tadi, khalaqal insana min alaq. Allah bercerita tentang hakikat awal kejadian manusia. Dan itu langsung berbicara tentang alaq. Alaqah. Alaqah itu 40 hari yang kedua manusia berada di alam rahim. 40 hari pertama bentuknya nutfah. 40 hari yang kedua bentuknya alaqah. 40 hari yang ketiga dia mudghah. Pertanyaan, kalaulah kita telusuri dan kajian hakikat, dari ayah mana kita mau ditumpangkan? Tidak ada pilihan. Kalau adalah sombong kita hari ini, ke ibu mana kita mau dikandungkan? Tidak juga ada kehendak diri. Di negeri mana kita mau dikeluarkan? Tidak ada permintaan. Dan wajah apa mau dipasangkan? Kita tidak pernah paham. Sebenang pun tidak ada kuasa manusia. Kalau kita telusuri dan kajian tauhid, kita akan rukuk dan tunduk dan sujud kepada Allah. La ilaha illallah. Kita ulang. Dari ayah mana bibit kita mau ditumpangkan? Sesuai dengan kehendak Allah. Saya yakin bapak ibu yang duduk subuh hari ini tidak ada yang milih ayahnya. Dari ayah pindah ke ibu. Dalam riwayat keilmuan, ketika bibit jatuh dari ayah ke bunda, itu berapa banyak? Jutaan sel. Yang jadi berapa? 1. Pertanyaan, bapak memilih apa dipilih? Tidak ada waktu itu kita bersaing. Tapi kita yang dipilih Allah. Ini wujud dari fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang duduk subuh hari ini adalah bibit-bibit pilihan. Maka kalau kita menghinakan, merendahkan orang, kita bukan merendahkan orangnya, tapi merendahkan ciptaan Allah. Ketika kita merendahkan kampung orang, kita bukan merendahkan kampung dia, karena itu juga pilihan Allah. Ke ibu mana kita mau ditumpangkan, dan bagaimana proses di alam rahim, semuanya dalam kuasa la haula wala quwata illa billah. Lalu di mana hebatnya? Berubah dari nutfah, alaqah dan mudghah, semua tidak ada campur tangan manusia sampai kita lahir. Dan kita cuma disuruh percaya satu hal, dan terhimpun dalam rukun iman, qada dan qadar Allah. Ayah takdir, ibunya juga takdir. Ke rahim mana kita terbang takdir. Berapa lama dalam rahim takdir. Termasuk takdir kita ditulis di alam ini. Kapan masuk ke alam ini, dan kapan bapak keluar. Expirednya sudah ditulis nih Pak. Masuk tanggal sekian, keluar tanggal sekian. Kurang yakin, diulangkan dalam Quran. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika masa itu datang, sedetik tak maju, sedetik tak mundur, maka orang bertauhid memahami bahwa hidup dan mati memang dalam tangan Allah. Kalau memang belum masanya, apapun yang terjadi, mati itu tidak akan pernah ada. Tapi kadangkala
karena banyak godaan dan gangguan, banyak ujian dan cobaan, beralih bahwa yang punya hidup dan punya mati bukan Allah. Maka takutlah manusia luar biasa kepada keadaan. Ketika gempa datang, manusia lari. Karena mengapa? Takut mati. Ketika ditimpa cobaan musibah seperti kemarin, mengapa orang sangat khawatir mati? Patutkah kita waspada? Waspada penting, hati-hati perlu. Tapi yang tidak boleh berubah adalah itikad. Kalau itikad berubah, sujud kita jadi bermasalah. Kalau keyakinan berubah, ini yang jadi masalah. Berobat, iya. Makan bergizi, tentu. Tapi kalau karena obat yang penyebab umur panjang, itikad kita bisa berubah. Karena penyakit yang membunuh, itikad bisa berhenti. Maka muncullah bahasa-bahasa lama. Kalau orang mati karena penyakit, pasti bapak ibu yang duduk subuh hari ini sudah meninggal semua. Karena pasti pernah sakit semua. Yang ada apa? Mungkin orang bisa mati karena kecelakaan, bisa mati karena jatuh, bisa mati karena sakit. Tapi orang beritikad, pandangannya cuma satu. Sebab boleh macam-macam, tapi yang punya sebab adalah la ilaha illallah. Baik, tentu melatih-latih itu dilatihlah tentang keadaan diri, perjalanan diri pulang kepada Allah. Namun subuh hari ini saya sudahi kajian ini, mungkin kita bisa dialog sebentar. Bapak Ibu, karena tadi disebut kajian tauhid, ada kalimah yang paling dasar diberikan kepada kita ini, dan kita bersyukur. Salah satu bentuk syukur adalah, dan ini kata ulama patut dilatih-latihkan, karena ini rahmat yang paling besar, yakni rahmat tauhid itu sendiri. Apa itu? Ketika kita ditakdirkan lahir sebagai orang Islam yang kenal dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, bisa ditakdirkan ruku dan sujud kepada Allah. Itu takdir rahmat yang paling besar. Kata ulama hakikat, ini patut dilatih-latihkan dalam jiwa. Karena mengapa? Posisi rahmat, harta rahmat, memang itu ya. Dengan tidak menafikan itu, tapi rahmat yang paling besar sesungguhnya ketika la ilaha illallah ada dalam jiwa manusia. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita jumpa, malahan ada orang selamatan, selamat tambahan selamatan. Ada apa selamatan Pak? Bersyukur Pak Ustaz. Namanya syukuran. Kok bersyukur? Anak saya lulus PNS Pak Ustaz, alhamdulillah. Proyek saya cair, alhamdulillah. Ada apa ini? Saya undang, saya sedekah, bentuk rasa syukur kepada Allah. Iyakah itu rahmat? Mungkin. Iya itu karunia? Bisa. Tapi maaf, dalam itikad tauhid yang patut kita latih-latihkan, bahwa rahmat yang paling besar adalah ketika diri ditakdirkan bisa ruku dan sujud kepada Allah. Kalau bapak tak kenal Allah, tak bisa ruku dan sujud kepada Allah, rahmat yang kita sebut tadi itu malahan tidak bernilai. Yang kita takutkan adalah berpangkat tapi nasibnya seperti Firaun, berharta tapi nasibnya seperti Qarun. Tapi ketika kalimah ini ada pada diri, ini kalimah yang paling dasar. Apa dasarnya kalimah syahadat itu? Andai kata ada seorang kafir yang betul-betul kafir, tidak pernah kenal dengan Allah, lalu subuh hari ini dia mengambil syahadat, dia kafir 70 tahun, pagi ini dia bersyahadat. Pertanyaan saya, syahadatnya sekali apa 100 kali Pak? Sekali. Tidak ditanya, kau ini kan kafirnya sudah 70 tahun, syahadatnya 100 kali. Tidak, sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ditanya salatnya, belum ditanya bagaimana puasanya, tapi dengan syahadat sekali dia kembali kepada nol. Mu'alaf, dosanya terampuni. Coba kita merenung akan rahmat Allah. Seorang kafir dengan 1 kali syahadat tersucikan dirinya. Bagaimana kira-kira syahadat seorang hamba yang bersimpuh dalam solatnya melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita harus bangga, ini jalan yang diberikan Allah luar biasa. Berapa tersucikannya diri manusia dengan kalimat ini. Makanya saya tidak mau bertengkar tentang goyang tidak goyang. Kita bicara hakikatnya.
Soal goyang tak goyang sudah kajiannya. Tapi kita paham, kalau kekafiran saja bisa habis dengan kalimat ini, mudah-mudahan dengan jiwa yang hati yang suci, yang jernih, melafazkan kalimat ini, seorang hamba yang bersimpuh kepada Allah dalam salatnya juga melafazkan kalimat yang sama. Maka wajar dengan salat kita tersucikan, biar bertambah motivasi. Ketika seorang hamba ruku dan sujud, pasti tersucikan 3. Rohnya suci, kalbunya suci, jasadnya suci. Hamba yang belum bisa ruku dan sujud kepada Allah, yang kotor 3 juga. Jasadnya kotor, kalbunya kotor, rohnya kotor. Supaya nyambung pada yang lain, saya contohkan. Mengapa kotor? Orang yang ruku dan sujud pasti berpangkal mensucikan diri. Nanti kita juga sambung dengan mensucikan diri. Dan kajian suci diri ini cuma ada dalam syariat Allah. Beda dengan kajian bersih. Maaf kalau ada Bapak Ibu ahli kesehatan di sini. Kajian suci di atas bersih. Yang suci insya Allah bersih. Yang bersih belum tentu suci. Dan yang suci itu cuma ada ketika manusia menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka dipangkali dengan kajian wujud. Maka kajian wujud bukan perkara sederhana. Cuma untuk pagi ini saya simpulkan dengan sebuah kalimat. Maka wajah yang paling malang, fisik yang paling kasihan adalah terbalut dengan pakaian mahal. Makeupnya boleh luar biasa, parfumnya boleh mahal, tapi wajah yang paling malang, wajah yang tidak pernah tersentuh air wudhu. Tambah lagi kalau saya sebut yang satu lagi agak menyinggung nih, tapi mudah-mudahan tak tersinggung. Ada lagi orang Indonesia ini Pak, Bapak yang hadir di sini banyak orang kota, orang kampung ini, campur. Ada namanya Indonesia ini saya dengar kalau bahasa-bahasa magicnya pembuka aura. Bapak ini wajahnya agak gelap, auranya enggak terbuka. Jadi bagaimana caranya? Baca kalimat ini usapkan, pakai minyak ini usapkan. Itu kasihan juga ini. Saya tidak menyinggung orang kebatinan, tidak menyinggung dukun segala macam. Maaf Pak, wajah yang paling malang itu adalah apapun yang dipasangkan ke wajah ini, mau semahal apapun dia, kalimah apapun yang dipasangkan, tapi wajah yang paling beruntung adalah wajah yang kena air wudhu. Karena itu sunnatullah dan syariat Allah. Ketika wajah disucikan dengan syariat dan ketentuan Allah dengan metodologi wudhu, maka tersucikan syariatnya, kulitnya suci. Seiring dengan itu kalbunya suci, dan jasad roh yang menghidupkan jasad ini juga tersucikan. Maka ketika seorang hamba ruku dan sujud kepada Allah, semuanya pasti 3 ini ikut, yang 3 ini ikut. Sebagai kesimpulan, karena ada juga orang mengaku dekat dengan Allah, ini hati-hati ini. Kadang orang awam suka terpengaruh juga, mengaku dekat dengan Allah, mengaku bermakrifat kepada Allah, mengaku kenal dengan Allah, tapi katanya tidak melakukan syariat. Ini yang jadi korban biasanya tasawuf satu, tarikat satu, nanti jadi korban itu. Mengaku dekat dengan Allah, mengaku bermakrifat kepada Allah, yang penting jiwa kita kan lurus kepada Allah. Soal amal ini kan cuma syariat. Ini hati-hati Pak. Kadang-kadang orang awam tertipu menengok sorbannya, menengok kebetulan bisa ngurut sedikit, bisa nerawang-nerawang sedikit. Ini hebat Pak Ustaz. Apa hebatnya? Bisa nerawang. Apa hebatnya? Bisa terapi. Tapi dia tidak sholat Pak Ustaz. Katanya jiwanya lurus. Itu kalau tidak tarikat syaitan, tarikat iblis. Apakah itu saya marah? Tidak. Coba Pak. Iblis sebelum saya tanya, Iblis kenal dengan Allah tak? Sangat kenal. Sebelum dia bernama Iblis, namanya Azazil. KTP-nya di surga, bukan ke Senaplan, ke kampungnya Pak. Kenal dengan Allah, sangat tahu dengan Allah, dan masih minta kepada Allah. Ketika dikutuk saja dia masih minta kepada Allah. Sangat dekat dengan Allah. Apa yang tidak ada? Sujud akan perintah Allah. Bukan tidak kenal Allah, dia cuma satu, tidak ikut perintah. Kalau ada manusia mengaku kenal dengan Allah, pakai bahasa makrifat lagi, di YouTube orang kayak bos sekarang, mengaku makrifat kepada Allah tapi tidak sholat. 2 saja,
Itu kalau tidak iblis, syaitan. Kalau tidak syaitan, iblis. Dapat tukar-tukar namanya. Tapi kalau ada kawan seperti itu, apa Bapak tersinggung? Angko setan kok, apa cakap Pak ini? Artinya wujud tanda orang dekat dengan Allah. Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Tanda jiwanya dekat dengan Allah, tengok syariatnya. Tanda dekat dengan manusia, tengok silaturahimnya. Dekat dengan Rasulullah, tengok selawatnya. Mengaku dekat dengan Allah, salat enggak, bohong dia. Mengaku baik sama manusia, silaturahim enggak kenal nasib orang, ninggal orang, sakit-sakitlah tetangga, enggak, bermasalah silaturahimnya. Mengaku dekat dengan Rasulullah, tengok kecintaannya kepada sunnah. Paling sederhana adalah tengok kecintaannya minimal dalam berselawat. Dan satu lagi saya tambahkan sebagai kesimpulan pagi ini, supaya jiwa kita tersambung dengan Allah. Kita tidak pernah kenal dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa baginda Rasul. Dan ada kalimat yang diajarkan dalam tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam seorang hamba, seorang diri manusia kepada Rasulullah dalam salatnya. Salam, maaf, kita pergi ke pemakaman sebelah, ada doa masuk pemakaman, apa yang dibaca? Assalamualaikum ya ala diyar, Assalamualaikum ya alal kubur. Saya mau tanya Bapak, kalau kita pergi pemakaman Senaplan itu yang dimakamkan di situ orang soleh semua enggak? Enggak, ada yang preman, ada yang soleh, ada orang biasa. Maaf, salam kita kan semua asal dia Islam, Assalamualaikum ya alal kubur, sampai. Dan itu salamnya pun dengan sir, Assalamualaikum ya alal kubur. Salam kepada manusia biasa aja sampai Pak. Apalagi salam seorang hamba Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan salam itu dalam solat lagi, Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah wa barakatuh. Dan itu yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap pangkal pidato, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya apapun yang kita kaji subuh hari ini, kita bahas subuh hari ini, apapun nama kajinya, apakah itu kaji akidah, apakah kaji syariah, apakah kaji akhlak, kita tak akan pernah tahu kaji, kita tak pernah kenal dengan tahu dengan Allah tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau selawat di luar solat saja berpahala luar biasa, apalagi selawat seorang hamba dalam ibadah solat tadi yang kita baca. Semoga ibadah yang kita lakukan, rukuk dan sujud kita amalkan. Kemudian setiap kalimah yang kita baca dalam solat, semoga kita pahami makna zahir dan batinnya, sehingga jiwa kita betul-betul tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup agak 5 menit, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Biasa di sini dialog. Di sini biasa dialog? Iya. Protes juga boleh, tidak masalah. Kalau tidak ada saya sudahi. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah, itu antaran saya subuh hari ini. Dan mudah-mudahan soal tinggi kaji itu perlu, banyaknya ilmu itu penting, dan lebih penting adalah bisa kita sama-sama menerima. Tersambungnya sebuah pemahaman, tentu yang menyampaikan berhasil, bagi Bapak juga berhasil. Dan syukur-syukur ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya tidak ada yang sempurna, karena sempurna itu milik Allah. Cuma kita sebagai hamba Allah mau saling menyempurnakan. Kita sudahi sama-sama bertasbih kepada Allah. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini dapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umur bertambah, usia kita bertambah, ilmu kita bertambah, ketaatan bertambah, dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.